Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat podcast Bawaslu Kota Mojokerto. Kita berjumpa lagi dalam podcast Bawaslu Mojokerto edisi spesial, yaitu edisi hari ulang tahun Bawaslu Republik Indonesia yang ke-14. Tepatnya hari ini, yaitu Sabtu 9 April 2022. Ya, telah hadir di hadapan saya narasumber di edisi spesial ini, dan masih di bulan suci Ramadan. Dua orang yang menurut saya spesial dari mana? Nah, nanti kita gali lebih dalam narasumber kita pada pagi ini. Ya, monggo Mas, diperkenalkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farham Rifullah, biasa dipanggil Farham. Saya sebagai Gubernur BEM Fakultas Hukum Universitas Maijen Sungkono Mojokerto. Terima kasih. Mbaknya? Baik, perkenalkan, nama saya Eka Puji Lestari S. Wilujeng, biasa dipanggil Tari. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Maijen Sungkono semester 6. Oh, yang kemarin ikut magang ya, Mbak ya? Betul, Pak. Magang di Bawaslu Kota. Ya, sahabat podcast, kenapa edisi spesial ini kami mendatangkan dua mahasiswa dari Maijen? Ini adalah karena di tahun 2022 ini Bawaslu telah di awal tahun mengadakan MOU dengan Universitas Maijen Sungkono, dan tepatnya ditindaklanjuti kemarin ada sekitar 60 mahasiswa yang magang di kantor ini, sehingga secara berkelanjutan di edisi spesial ini kami ingin menggali lebih dalam tentang saat ini Bawaslu di usia ke-14 tahun di Republik Indonesia, dan mungkin kami di daerah tentu juga secara struktur menjadi di bawah struktur Bawaslu Republik Indonesia, ingin juga memperingati dengan salah satu kegiatannya pada saat ini, yaitu podcast. Tentu di rangkaian HUT ke-14 Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Kota Mojokerto menyelenggarakan beberapa kegiatan, rangkaian kegiatan pengeringatan. Karena ini masih dalam suasana bulan suci Ramadan, bulan istimewa bagi umat muslim, di Bawaslu Kota Mojokerto kegiatannya yang pertama itu ada tadarus, membaca kitab suci Al-Quran. Yang kedua, yang kesempatan ini podcast dengan dua mahasiswa tamu istimewa, dan nanti sore kami akan melakukan bakti sosial dengan membagi takjil dari sedikit rezeki dari kami, dan setelah itu kita melakukan doa dan buka bersama di kantor ini. Baik, setelah kita mengenal nama dua narasumber kita, tentu tidak asik kalau kita tidak ngobrol santai dengan bagaimana mahasiswa ini, karena ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum, tentu sudah MET. Maksudnya MET itu apa? Karena Bawaslu ini lahir secara dasarnya adalah hukum. Di sekarang pakai Undang-Undang 7 tahun 2017 terkait Undang-Undang Pemilu, itu yang menjadi dasarnya Bawaslu dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Mungkin ini ngobrol santai, dan saya kira ada semacam kita juga take and give, diskusi ini santai
dan juga edukasi. Mungkin mahasiswa ini kan, kalau saya boleh berpendapat, karena saya dulu juga pernah berproses di kuliah S1, tentu kampus itu posisinya adalah sebagai pusat sumber ilmu pengetahuan. Mungkin mahasiswa dua ini pasti mendapatkan ilmu secara teoritis maupun praktek itu di kampusnya, gitu. Nah, dan kampus Universitas Maijen Sungkono ini menjadi salah satu kampus yang menurut saya sampai hari ini menjadi kampus paling tua di Kabupaten Mojokerto maupun di kota, dan posisinya berada di kota Mojokerto. Nah, sudah banyak, kira-kira mungkin ribuan alumni dari Universitas Maijen Sungkono ini. Nah, saat ini Mas Gubernur Fakultas ya, Mas apa? Mas Ivan Farham. Mas Farham ya, sama Mbak Tari ya. Nah, tentu saya mencoba untuk yang ngobrol santai, meskipun ini ada cangkirnya tapi ini tidak ada isinya ya, karena ini kita sedang berpuasa. Kepada Mbak Tari yang pernah ikut magang menjadi peserta kuliah pengawasan partisipatif, tentu kami sebagai lembaga ingin mengukur apakah take and give-nya apa yang kami beri, dan kemudian kira-kira membekas enggak kira-kira di dalam ingatannya Mbak Tari, kira-kira antara teori di kampus kemudian praktek di sini, dari materi hari pertama, kedua, dan seterusnya. Kira-kira apa kira-kira catatan dari atau mungkin kesan dari kegiatan magang di Bawaslu Mojokerto? Baik, terima kasih Pak. Untuk secara garis besar, saya dan teman-teman selama PKL di sini awalnya kan sebagai mahasiswa yang awam akan apakah itu Bawaslu, apa tugas Bawaslu, apa wewenangnya, apa fungsinya. Setelah kita mereview semua materi, alhamdulillahnya jadi kita tuh paham gitu loh, Bawaslu di luar tugas, kecuali pemilihan umum itu ngapain aja sih? Apakah cuma bertugas saat pemilu aja? Ternyata di Bawaslu ini sangat bekerjanya itu terus-terusan gitu loh. Yang menarik di pembahasan PKL kemarin itu terkait pelanggaran yang terjadi di pemilihan umum Indonesia, khususnya kayak money politik, terus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana juga, lalu yang seperti kampanye-kampanye negatif seperti itu, kurang lebih seperti itu. Itu yang kira-kira jadi mulai tidak tahu menjadi tahu kan gitu ya. Artinya kan secara sistematika ilmu itu kan, sumber ilmu itu kan dari kegiatan-kegiatan di perkuliahan, termasuk juga di apa yang didapatkan di Bawaslu gitu Mbak ya. Untuk Pak Gubernur ini, karena kalau Gubernur sudah agak pas karena badannya juga besar kan itu ya. Itu Gubernur Fakultas Hukum Mas Farham. Mas Farham ini sebagai leader ya, memimpin di fakultas, kami hadirkan di podcast spesial ulang tahun ini. Ini saya minta kira-kira pandangannya, perspektif Mas Farham, sejauh mana lembaga ini dalam hal melaksanakan tupoksi dan kewenangannya Bawaslu. Kira-kira catatan ataupun masukan atau mungkin harapannya, perbaikannya seperti apa? Ya, terima kasih. Mungkin kalau dari saya melihat Bawaslu ini kan sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Nah,
itu juga memiliki tugas yang mengawasi jalannya pemilu, tahapan-tahapannya juga, dan itu mungkin sudah berjalan dengan baik melalui beberapa proses. Kan banyak proses juga untuk menuju ke pemilu, dan itu sudah cukup bagus. Kalau untuk harapannya ya setiap tahun pasti ada hal-hal yang harus dibenahi, itu saja sih Pak. Kan 2019 2020 kemarin ada pilkada, 2019 ada pemilu. Ya. Apakah sudah pernah menggunakan hak pilih? Sudah. 2019 ikut ya? Sudah. 2020 ikut. Ya. Nah, kira-kira pandangannya, catatan terkait pemilu 2019 dalam perspektif setelah menjadi mahasiswa hukum ini gimana ini, Mas Farhan? Mungkin kalau pandangan tentang pemilu di 2019 itu mungkin kurang sosialisasinya saja Pak. Jadi menurut saya masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Nah di situ ada yang melakukan golput, ada yang tidak memanfaatkan, tidak memanfaatkan suaranya itu. Padahal itu sebenarnya suara masyarakat itu yang menentukan negara kita ke depannya. Gitu. Jadi kalau saya meminjam istilah dari salah satu DKPP anggota, bahwasanya pemilu itu adalah konversi suara rakyat dikonversi menjadi kursi, nah gitu. Nah, kursi kemudian yang suara terbanyak akhirnya mendatangkan satu kursi perwakilan dari anggota DPR ya, dari mulai tingkat daerah, provinsi sampai RI gitu ya. Jadi memang perlu ya ditingkatkan sosialisasinya gitu Mas. Pasti perlu. Nah, terkait dengan problemnya salah satunya itu masalah pemilih. Jadi perlu saya kasih tahu bahwasanya problem daftar pemilih ini menjadi problem yang menurut dalam semua pandangan riset maupun penyelenggara, daftar pemilih ini selalu bergerak kan gitu ya, karena usia, terutama usia pemula ini kan tiap tahun itu kan bertambah di usia 17 tahunnya. Nah ini karena mahasiswa juga masih kategori milenial lah. Milenial itu kan batasannya berapa sih kan gitu ya, usianya itu 17 sampai 35. Saya pernah riset. Jadi generasi yang lahir di atas tahun 2000 itu dianggap generasi milenial kan gitu. Nah, problemnya itu adalah selain tadi memang enggan datang ke TPS, ini diperkirakan nanti dari sebuah riset 35% pemilih di pemilu tahun 2024 itu anak-anak pemula milenial. Nah, problemnya adalah pertama masuk daftar pemilih. Karena kalau sudah masuk daftar pemilih maka dia dinyatakan punya hak untuk pemilih kan gitu. Karena asas pemilu kita kan langsung, umum, bebas, rahasia. Langsung artinya semua warga masyarakat Indonesia harus secara langsung melakukan hak pilihnya. Langsung, umum, dan umum itu bersifat umum. Jadi terbuka. Semua warga Indonesia langsung umum, bebas, tidak ada intimidasi. Kayak sebelum reformasi pemilu itu penuh dengan intimidasi. Bebas, langsung, umum, bebas, rahasia. Rahasia itu ya dijaga kerahasiaan hak pilihnya, selain pemilih dengan Tuhannya, kira-kira begitu. Nah di asas umum itu adalah semua warga Indonesia yang sudah terdaftar
ini wajib dia punya hak di sini, itu punya hak. Nah, problemnya adalah ketika milenial ini tidak masuk daftar pemilih tetap, dan kemudian ada yang sudah masuk kayak yang diceritakan Mas Farhan, tapi dia enggan untuk datang ke TPS. Nah, kan perlu juga edukasi bagaimana mereka mengerti tentang artinya, pentingnya. Kalau istilahnya one man one vote one value kan itu. Jadi satu suara itu sangat berarti nilainya untuk masa depan Indonesia. Nah, di Bawaslu Kota Mojokerto itu ada satu program namanya Bawaslu Menjaga Hak Pilih Milenial. Nah, ini kami mengharapkan dengan datangnya teman-teman mahasiswa perwakilan ini, kalau diibaratkan di medsos itu kan semacam influen dapat mempengaruhi kan gitu ya, para milenial untuk peduli dan juga punya kemauan tentang arti penting pemilu tahun 2024 yang harinya tanggal itu sudah di launching tanggal 14 Februari. Kalau dihitung mundur dari bulan ini kurang 20 bulan. Nah, ini saya minta pendapatnya dari Mbak Tari duluan, kemudian Mas Farham. Kira-kira punya enggak kira-kira saran masukan kira-kira seperti apa biar milenial ini ya juga punya perhatian terhadap data pemilih, artinya dia itu mau untuk mengecek sendiri masuk apa tidak saya ke data pemilih ini kan ini. Dan yang kedua itu kira-kira apa strateginya biar mereka itu peduli terhadap mengerti pentingnya tentang pemilu tahun 2024. Monggo Mbak Tan. Nah, kalau dari artinya seperti menggerakkan masyarakat agar peduli dengan hak suaranya. Milenial terutama. Iya, milenial terutama. Ya, kembali lagi pada edukasi sama sosialisasi yang menarik misalnya. Lalu mungkin dari media sosial mungkin, karena kan eranya anak-anak sekarang kan main gadget. Kalau misalnya dikumpulkan di suatu tempat gitu kan kayak bosen, mungkin bisa lewat sosmed juga gitu Pak. Aplikasi gitu ya. Iya, aplikasi. Gimana Mas Farham? Ya, kalau saya sendiri sebenarnya setuju sama apa yang dikatakan oleh Mbak Tari. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa bikin sosialisasi yang dikemas lebih menarik, karena kan untuk milenial ini lebih fokus daripada kita ngumpul mending kita main HP. Nah kayak gitu. Mungkin bisa juga disasar lewat sosmed, itu bisa via YouTube, bisa Instagram dan lain-lain. Itu nanti dikemas entah menjadi video yang menarik atau sebuah slide yang menarik itu. Dan untuk harapan sih mungkin nanti kedepannya nggak cuma untuk milenial saja. Jadi ada sasaran lagi untuk masyarakat yang lebih meluas. Jadi tujuannya itu kembali ke tadi, tujuannya untuk masyarakat yang nggak menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Nah itu perlu diedukasi lagi, mungkin perlu disosialisasi lagi gitu. Itu, terima kasih. Ya memang faktanya kita sekarang ini kan milenial itu lahir dalam keadaan era digital yang luar biasa, era disrupsi, artinya revolusi dari manual ke digital, semua serba digital. Dan itu Bawaslu Kota Mojokerto kami sudah punya namanya Humas divisinya, dan ada PPID terkait dengan informasi dan datanya. Artinya kami punya medsos namanya follow di Facebook, fanpage, kemudian di Twitter,
kemudian Instagram dan YouTube dan website itu ternyata memang sekarang sudah ada TikTok. Nah, ini memang kita belum bikin kan itu. Jadi begitu cepatnya memang harus saya akui pandangan dari Mbak Tari dan Pak memang saya juga setuju kalau diarahkan ke sana. Jadi menyusul gitu, mengikuti. Harus menyesuaikan. Ya. Ya kan kalau memang dulu itu memang sosialisasi itu memang tatap muka kan ya. Tatap muka di suatu tempat di tempat lain. Tapi kalau sekarang kan memang sudah kalah cepat dengan influen yang pakai video, pakai sosial media dan sebagainya. Itu yang memang lebih menarik. Kemudian ini terkait dengan yang utama itu di kehadiran kita podcast ngobrol santai di acara pagi ini adalah saya secara khusus juga minta Mbak Tari sebagai perwakilan yang BKL kemarin dan juga Mas Farham secara khusus gubernur yang kami hadirkan memberikan semacam ucapan gitu ya. Tapi sebelum pada ucapan, kira-kira di usia ke-14 tahun Bawaslu Republik Indonesia dalam membangun peradaban terkait dengan penyelenggaraan pemilu, ternyata fungsinya Bawaslu itu memastikan pemilu itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku kan gitu. Kami minta Mbak Tari kira-kira masukannya lah kan gitu, atau mungkin harapannya menuju pemilu tahun 2024 ini. Mbak Tari dulu. Terima kasih Pak. Untuk harapan saya di pemilu yang akan datang, khususnya kalau dari lingkungan saya sendiri, itu kan adik saya juga mulai punya hak suara. Terus seperti teman-teman saya, adik-adik juga itu juga mulai di kampus ya, di kampus khususnya yang baru semester 1, semester 2 itu juga mungkin baru pertama kali itu nanti pertama kali. Harapannya sih supaya mereka bisa menggunakan hak pilihnya dengan tepat, dengan bijak, dan jangan sampai golput juga, karena itu kayak merugikan sekali bagi diri sendiri, bagi negara, bagi semua pokoknya. Dan untuk lembaga Bawaslu sendiri, ya semoga lebih untuk menjaga tahapan-tahapan ini lebih diperketat supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu khususnya. Siap. Monggo. Mas Farham. Terima kasih. Kalau untuk harapan saya ke teman-teman milenial mungkin kesadarannya aja sih untuk lebih bijak menggunakan hak pilihnya, hak suaranya, karena itu kan yang menentukan masa depan bangsa juga, menentukan kita juga, karena kan ini dalam satu negara, ini juga demokrasi gitu. Nah, kalau untuk harapan saya untuk Bawaslu mungkin lebih banyak inovasi lagi di setiap tahunnya agar bisa berkembang dan juga tetap menegakkan keadilan di pemilu. Siap, terima kasih. Ya, mungkin sebagai closing statement tadi dan secara khusus ucapan ulang tahun gimana? Monggo Mbak. Ke kamera. Baik, saya Tari sebagai perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Manajemen Soekarno mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bawaslu. Semoga dalam pelaksanaan pemilu ini Bawaslu bisa semakin amanah untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan pemilihan umum. Selanjutnya mungkin bisa dari Mas Farham. Saya Farham mengucapkan selamat hari jadi untuk Bawaslu ke 14 tahun.
Semoga tetap bersama rakyat untuk mengawasi pemilu dan bisa lebih amanah untuk menegakkan keadilan pemilu. Ya, terima kasih, mantap sekali. Ya, akhirnya sebagai rangkaian dari peringatan HUT ke-14 Bawaslu Indonesia yang juga dilaksanakan Bawaslu Kota Mojokerto. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran mahasiswa perwakilan Universitas Maijen Sungkono, dan saya juga mengucapkan sebagai host selamat ulang tahun Bawaslu Republik Indonesia, makin inovatif, kolaboratif dalam menyongsong tantangan suksesnya pemilu tahun 2024. Juga akan dilaksanakan juga suksesnya pemilihan tahun 2024 sesuai dengan undang-undang yang ada. Demikian podcast pada pagi ini, 9 April 2022 dalam rangka HUT Bawaslu Republik Indonesia yang ke-14 serta launching program Bawaslu Jaga Hak Pilih Milenial. Terima kasih, kita bersama-sama menyampaikan tagline Bawaslu. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.